Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanak-kanak, ketemu kembali dengan Rukim ID di sini dalam video pembelajaran kimia. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal yang terkait dengan hidrolisis, yaitu materi di kelas 11 semester kedua. Seperti apa video pembahasan hidrolisis? Mari kita simak selengkapnya. Untuk soal hidrolisis nomor 1 di sini ada soal, perhatikan persamaan reaksi hidrolisis berikut. Rumus garam yang mengalami hidrolisis sesuai persamaan hidrolisis tersebut adalah, nah apabila kita lihat dari persamaan reaksinya di sini ada NH4+ itu adalah ion yang berasal dari basa lemah, kemudian ada H2O, maksudnya itu adalah dilarutkan ke dalam air kemudian menghasilkan ini NH4OH basa lemah dan menghasilkan ion H+. Ion H+ ini berasal dari asam kuat, sehingga untuk senyawa yang diminta di soal di sini adalah garam yang berasal dari basa lemah dengan asam kuat dan nanti akan menghasilkan suatu garam yang bersifat asam. Nah, untuk jawabannya itu adalah NH4Cl. Mengapa? Karena NH4Cl ini adalah sifatnya basa lemah, sedangkan untuk Cl ini adalah asam kuat. Seperti itu. Untuk nomor 2 disajikan beberapa garam sebagai berikut. Ada K2SO4, NH4NO3 dan sebagainya. Garam yang dapat membentuk larutan asam jika dilarutkan ke dalam air ditunjukkan oleh, nah di sini adalah garam yang membentuk larutan asam, sehingga penyusunnya atau garam penyusunnya itu adalah asam kuat dengan basa lemah. Untuk asam kuat dan basa lemah itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 4, sehingga jawabannya C. Untuk yang A ini adalah K2SO4. K itu golongan 1A, berarti basa kuat, SO4 nya itu asam kuat. Sedangkan kalau untuk nomor 3 ini jelas ya, ada Ca nya. Ca itu adalah basa kuat. Na di nomor 5 itu juga basa kuat. Jika ada basa kuat otomatis itu nanti jawabannya pasti bukan garam yang bersifat asam, minimal dia itu netral atau basa, seperti itu ya, sehingga jawabannya untuk nomor 2 adalah yang C. Untuk nomor 3 perhatikan sebanyak 25 ml larutan HF 0,01 dicampur dengan 25 ml NaOH 0,01. jika KaHF 5 kali 10 pangkat negatif 4, pH larutan campuran adalah titik-titik-titik. Jadi di sini ada data mol dari HF ya. Di situ kalau misalnya untuk dicari molnya 25 dikali 0,01 itu adalah 25 kali 10 pangkat negatif 2. Berhubung ini hasilnya milimol, maka kita jadikan mol, maka harus dikalikan 10 pangkat negatif 3, sehingga jawabannya molnya untuk HF itu adalah 25 kali 10 pangkat negatif 5 mol ya. Ini untuk mengubah menjadi milimol menuju mol. Kemudian untuk NaOH nya ini karena sama ya angkanya, pasti ini juga 25 kali 10 pangkat negatif 5 mol. Nah kemudian karena di soal belum ada garamnya, HF itu adalah asam, NaOH itu adalah basa, belum ada garam, maka kita mencari garam dengan cara mereaksikan HF dengan NaOH menghasilkan NaF ditambah H2O, disetarakan. Nah sepertinya sudah setara ya. Kemudian mula-mula reaksi sisa, yang di bagian kiri negatif, yang di bagian kanan itu positif. Kemudian kita masukkan angkanya tadi ya. Ini 25 kali 10 negatif 5, ini juga sama. Nah berhubung koefisien reaksinya itu sama 1111, maka angkanya pun juga sama, maka kita tuliskan di bagian R nya itu angka yang sama. Nah di produknya juga sama ya, min 5, ini 25 kali 10 pangkat negatif 5, ini habis. Nah ini habis. Inilah ciri dari reaksi hidrolisis
yang mana di reaktannya itu semuanya habis bereaksi, tidak ada yang tersisa. Nah, kemudian terbentuk NaF. Kemudian kita mencari konsentrasi NaF-nya sama dengan 25 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi dengan volumenya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 2 liter. Itu adalah total dari volume HF dan NaOH tadi. Nah, kemudian setelah kita hitung didapatkan konsentrasinya itu adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3 M. Kemudian reaksi ionisasi dari NaF itu adalah Na positif ditambah F negatif. Nah, karena NaF itu berasal dari asam lemah dan basa kuat sehingga bersifat basa. Kalau bersifat basa berarti kita menggunakan OH negatif sama dengan akar KW dibagi dengan Ka dikalikan dengan konsentrasinya tadi, konsentrasi ion F negatifnya begitu. Nah, kita hitung 10 pangkat negatif 14, kemudian 5 kali 10 pangkat negatif 4 kali 5 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, nanti setelah kita hitung akan didapatkan bahwasannya konsentrasi OH negatif itu adalah 10 pangkat negatif 6,5, POH nya adalah 6,5 dan pH nya itu adalah 14 dikurangi 6,5 sama dengan 7,5. Selanjutnya soal nomor 4, larutan natrium asetat 0,2 M mengalami hidrolisis dengan persamaan reaksi seperti yang ada di layar. Jika tetapan hidrolisis atau KH itu 10 pangkat negatif 9, berapa pH larutan tersebut? Nah, di situ adalah natrium asetat. Natrium asetat itu rumusnya adalah CH3COO-Na. Nah, CH3COO-Na itu berasal dari asam lemah dan basa kuat. Sehingga kalau misalnya kita ionisasikan CH3COO-Na menjadi CH3COO negatif plus Na positif, masing-masing memiliki konsentrasi 0,2. Nah, di sini 0,2 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian karena koefisiennya itu 1:1:1, maka ini sebanding 0,2, ini juga 0,2. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya harga KH itu adalah KW dibagi dengan Ka. Kemudian karena tadi yang kuat adalah basa, kita gunakan konsentrasi OH negatif sama dengan akar KH dikali dengan M. KH nya sudah ada di soal tadi ya, bahwasanya harga KH nya itu 10 pangkat negatif 9, sedangkan M nya itu 0,2. Didapatkan bahwasanya konsentrasi OH negatif itu adalah 1,4 kali 10 pangkat negatif 5. Didapatkan POH sama dengan 5 dikurangi log 1,4 dan pH nya adalah 14 dikurangi 5 itu adalah 9, kemudian negatifnya berubah jadi positif log 1,4, sehingga jawabannya itu adalah D. Lanjut untuk soal nomor 5, sebuah wadah berisi 100 ml larutan asam fluorida HF 0,01 M dengan pH-nya 3. Jika ke dalam wadah tersebut ditambahkan 100 ml larutan kalium hidroksida atau KOH 0,01 M, berapa pH penambahannya sebesar titik. Nah, di soal itu kita dapatkan data pH ya. pH itu sama dengan ini pH-nya si ini HF ya. Itu 3 berarti sifatnya itu adalah asam, maka didapatkan konsentrasi H positif itu adalah 10 pangkat negatif 3. HF itu termasuk asam lemah. Nah, asam lemah itu kalau dihitung konsentrasi H positifnya dengan rumus akar Ka dikali dengan konsentrasinya. Nah, H plusnya kita masukkan 10 pangkat negatif 3, kemudian KaHF nya kita masukkan yaitu sebesar Ka ya,
10 pangkat negatif 4 sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau mau kita mencari Ka, caranya seperti ini. Kalau misalnya belum diketahui ya, M nya itu adalah 0,01, nanti akan didapatkan, kita kuadratkan Ka dikali 0,01 sehingga Ka nya sama dengan 10 pangkat negatif 4. Nah kemudian dari sini nanti kita akan mendapatkan molnya. Yang pertama itu molnya si HF, M kalikan dengan V, yaitu 0,01 kali 0,1 liter sama dengan ini 0,001 mol. Sedangkan untuk molnya si KOH sama dengan sama 0,01 dikalikan 0,1, nah hasilnya 0,001 mol. Nah karena di sini tadi belum mendapatkan garamnya belum diketahui, maka kita akan mencari garamnya dengan mereaksikan HF-nya itu tadi dengan kalium hidroksida ya, yaitu KOH. Lebih lengkapnya di halaman selanjutnya. Nah, HF dikalikan dengan KOH, kok dikali, mohon maaf ya, bukan dikali tetapi direaksikan, berarti ditambah dengan KOH, maka menjadi KF plus H2O. Kemudian kita cari mula-mula reaksi sisanya. Nah tadi molnya adalah 0,0, kita ganti warnanya, 0,001 mol, juga sama 0,001 mol. Karena koefisiennya itu sama semua, 1 banding 1 banding 1, maka otomatis di bawahnya ini di R nya itu sama, 0,001, 0,001, 0,001. ini habis terbentuk 0,001 mol KF dan 0,001 mol H2O. Nah KF ini adalah garam yang berasal dari F itu tadi HF ya, asam lemah, kemudian K nya itu dari KOH, itu basa kuat, sehingga nanti sifat garamnya itu adalah bersifat basa, sehingga konsentrasi KF sama dengan 0,001 mol dibagi volumenya tadi adalah 100 ditambah 100 adalah 200 ml, kita jadikan liter menjadi 0,2 liter, maka didapatkan 0,05 m. Nah kemudian karena tadi berasal dari asam lemah dan basa kuat, yang kuat adalah basanya, maka konsentrasi OH negatif sama dengan KW per Ka dikalikan konsentrasi garamnya ya. Maka kita hitung KW nya 10 pangkat negatif 14 dibagi dengan KW itu adalah 10 pangkat negatif 4 dikalikan garamnya, yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 3. Nah ini berasal dari sini tuh. Nah kemudian kita pindah ke sini, OH negatif sama dengan setelah kita kali dan bagi akan didapatkan 5 kali 10 pangkat negatif 13, atau kalau kita akar 2,2 kali 10 pangkat negatif 6,5 ya. Ini baru konsentrasi OH negatif. POH nya itu adalah 6,5 negatif log 2,2, sehingga pH nya adalah 14 dikurangi 6,5 itu adalah 7,5 ditambah log 2,2. 7,5 tambah log 2,2 itu adalah jawabannya D. Demikian. Untuk nomor 6, campuran larutan berikut yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat asam adalah titik-titik. Jadi kalau untuk menjawab soal model seperti ini, teman-teman harus paham dulu konsep dari hidrolisis sebagian atau parsial, di mana terhidrolisis parsial atau sebagian itu tersusun oleh asam kuat dengan basa lemah atau asam lemah dengan basa kuat ya. Apabila yang kuat itu asam, maka nanti garam yang terbentuk itu garam yang bersifat asam. Apabila yang kuat itu adalah basanya, maka nanti garam yang terbentuk adalah garam yang bersifat basa. Nah, berhubung yang diminta soal nomor 6 itu adalah garam yang bersifat asam, maka kita pilih yang asamnya kuat, basanya lemah, begitu ya. Berarti kita ambil yang ini.
kita cek dulu yang A. A itu HCl asam kuat, oke. NaOH itu kuat, tidak memenuhi ya. Yang B, CH3COOH itu adalah asam lemah, NH4OH itu juga sama-sama lemah. Berarti ini juga kurang tepat. Yang C, NH4OH itu basa lemah, H2SO4 atau asam sulfat itu adalah asam kuat. Oke, ini bisa jadi nominasi jawaban yang betul ya. Kemudian yang D, HF itu asam lemah, KOH itu adalah basa kuat. Nah, kalau basa kuat dengan asam lemah, yang kuat itu adalah basa, maka nanti garamnya itu adalah garam basa. Berarti salah karena yang diminta garam asam. Yang terakhir HI itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Nah, berarti ini juga kurang tepat. Jawaban yang tepat itu adalah C. Kebetulan tanpa menghitung jumlah molnya kita bisa melogika ya bahwasanya kalau sudah paham konsep nanti untuk mencari jawabannya hanya berdasarkan seperti ini tanpa melihat angkanya bisa begitu. Demikian tadi pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan hidrolisis kelas 11 semester kedua. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.